Selamat malam, perkenalkan nama saya Rusni Karante dengan NIM akhir 131 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan Python. Nah, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning, atau developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari serta dapat dijalankan di berbagai platform perangkat lunak. Python dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem, dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Kemudian, apa saja manfaat dari Python? Nah, manfaat dari Python yaitu 1. Developer dapat dengan mudah membaca dan memahami program Python karena memiliki sintaksis dasar seperti dalam bahasa Inggris. Kedua, Python membuat developer lebih produktif karena mereka dapat menulis program. Kemudian, Python menggunakan baris kode yang lebih sedikit dibanding dengan bahasa lainnya. Kemudian, Python memiliki pustaka standar besar berisi kode yang dapat digunakan kembali untuk hampir semua tugas, sehingga developer tidak perlu menulis kode dari awal. Kemudian, developer dapat dengan mudah menggunakan Python dengan bahasa pemrograman populer dari lain seperti Java, C, dan C++. Kemudian, komunitas aktif Python memiliki jutaan developer pendukung di seluruh dunia. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa mendapatkan dukungan cepat dari komunitas. Kemudian, tersedia banyak sumber daya bermanfaat di internet jika Anda ingin mempelajari Python. Contohnya, Anda dapat dengan mudah menemukan video, tutorial, dokumentasi, dan paduan developer. Kemudian, Python portable untuk beragam sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Bagaimana cara menggunakan Python? Bahasa Python memiliki beberapa kasus pengguna dalam pengembangan Python, termasuk dalam contoh berikut. 1. Pengembangan web sisi server. Pengembangan web sisi server meliputi fungsi backend kompleks yang dijalankan situs web untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Kemudian, Python bermanfaat untuk menulis kode sisi server karena menawarkan banyak pustaka yang berisi kode yang telah ditulis sebelumnya. Untuk fungsi backend kompleks, developer juga menggunakan beragam kerangka kerja Python yang menyediakan semua pelajaran peralatan yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi web. Nah, otomatisasi dengan skrip Python. Otomatisasi dengan skrip Python yaitu bahasa penulisan adalah bahasa pemrograman yang mengotomatiskan tugas yang biasanya dikerjakan manusia. Pemrograman banyak menggunakan skrip Python untuk mengotomatiskan tugas sehari-hari seperti berikut: mengganti nama file, kemudian mengkonversi file ke dalam tipe file lain, kemudian menghapus kata-kata ganda, kemudian menjalankan operasi aritmatika, kemudian mengirim pesan, kemudian mengunduh konten, kemudian melakukan analisis log dasar, kemudian mencari kesalahan dalam beberapa file. Ilmu data dan machine learning. Ilmu data mengekstraksi pengetahuan berharga dari data, dan machine learning mengajari komputer untuk secara otomatis belajar dari data dan membuat prediksi akurat.
kemudian memperbaiki dan menghapus data yang salah, kemudian mengekstraksi dan memilih berbagai fitur data, kemudian pelabelan data yaitu menambah nama yang bermakna untuk data, kemudian mencari statistik yang berbeda dari data, kemudian memvisualisasikan data dengan menggunakan diagram dan grafik seperti diagram garis, grafik batang, histogram, dan diagram lingkaran. Kemudian pengembangan perangkat lunak. Developer perangkat lunak sering menggunakan Python untuk berbagai tugas pengembangan dan aplikasi perangkat lunak seperti berikut. 1. Melacak bug dalam kode perangkat lunak, kemudian secara otomatis membangun perangkat lunak, kemudian menangani manajemen proyek perangkat lunak, kemudian mengembangkan prototipe perangkat lunak, kemudian mengembangkan aplikasi desktop menggunakan pustaka termuka pengguna grafis atau GUI, kemudian mengembangkan game sederhana berbasis teks hingga video game yang kompleks. Otomatisasi pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses pemeriksaan jika hasil aktual dari perangkat lunak cocok dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersedia bebas dari kesalahan. Developer kerangka pengujian unit Python seperti unit test, robot, dan PyUnit untuk menguji fungsi yang ditulis. Kemudian para penguji perangkat lunak menggunakan Python guna menulis kasus pengujian untuk berbagai skenario pengujian. Contohnya mereka menggunakannya untuk menguji antarmuka pengguna dari aplikasi web. Bagaimana sejarah Python? Guy van Rossum sebagai pemrograman komputer berkebangsaan Belanda menciptakan Python awal di tahun 1989. Beliau memulainya di Centrum Wiskunde dan Informatik sebagai proyek hobi agar tetap sibuk selama waktu Natal. Namun, untuk bahasa ini terintegrasi dan dari acak TV BBC Monty Python Playing Circus karena Guy van Rossum adalah penggemar acara tersebut. Sejarah perilisan Python. Guido van Rossum mempublikasikan versi pertama kode Python yaitu versi 0.9.0 di tahun 1991. Versi ini sudah memiliki fitur yang bagus seperti beberapa tipe data dan fungsi untuk menangani kesalahan. Python 1.0 dirilis tahun 1994 dengan fungsi untuk memudahkan proses pencantuman data seperti memetakan, memfilter, dan mengurangi. Kemudian Python 2.0 dirilis pada tanggal 16 Oktober 2000 dengan fitur baru yang berguna bagi pemrograman seperti dukungan untuk karakter Unicode dan meloop daftar secara lebih singkat. Pada tanggal 3 Desember 2008, Python 3.0 dirilis. Versi ini mencangkup fitur seperti fungsi cetak dan lebih banyak dukungan untuk pembagian nomor dan penanganan kesalahan. Apa saja fitur Python? Yaitu bahasa yang diinterpretasikan, kemudian bahasa yang mudah digunakan, kemudian bahasa diketik secara dinamis, kemudian bahasa dengan instruksi yang dapat dipahami untuk high level, kemudian bahasa berorientasi objek. Apa itu pustaka Python?
Pustaka adalah kumpulan kode yang sering digunakan yang dapat disertakan oleh developer dalam program Python untuk menghindari menulis kode dari awal secara default. Python dilengkapi dengan pustaka standar yang memuat banyak fungsi yang dapat digunakan kembali. Selain itu, lebih dari 137.000 pustaka Python tersedia untuk berbagai aplikasi termasuk pengembangan web, ilmu data, dan machine learning. Apa itu IDE Python? Lingkungan pengembangan terinteraksi. IDE adalah perangkat lunak yang menyediakan alat yang dibutuhkan developer untuk menulis, mengedit, menguji, dan mendebug kode dalam satu tempat. Apa itu SDK Python? Kit pengembangan perangkat lunak (SDK) adalah kumpulan alat perangkat lunak yang dapat digunakan developer untuk membuat aplikasi perangkat lunak dalam bahasa tertentu. Kebanyakan SDK dikhususkan untuk platform perangkat keras dan sistem operasi yang berbeda. Apa itu Boto 3 dalam Python? Boto 3 adalah AWS SDK for Python. Anda dapat menggunakannya untuk membuat, mengonfigurasi, dan mengelola layanan AWS seperti Amazon Elastic Computer Cloud, ECS, EC2, Amazon Simple Stock Service, S3, dan Amazon DynamoDB. Boto 3 juga menyediakan dua tipe, yaitu API tingkat terendah dan API sumber daya bagi developer. Kelemahan Python. Beberapa kelemahan Python dalam pengembangan aplikasi web antara lain kurangnya dukungan multiprosesor, kemudian konsumen memori yang besar, kemudian kurang populer untuk pengembangan aplikasi seluler. Cara mengatasi kelemahan Python menggunakan framework, kemudian mengoptimalkan kode, kemudian menggunakan teknologi terbaru, kemudian menggunakan bahasa pemrograman lain. Kelebihan Python yaitu mudah dipelajari, kemudian serbaguna, kemudian dukungan komunitas yang kuat, kemudian pustaka standar yang besar, kemudian portable, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian mudah digunakan. Keunggulan Python yaitu mudah dipelajari, kemudian dukungan komunitas yang kuat, kemudian meningkatkan produktivitas Python, kemudian fleksibel. Contoh penggunaan Python. Python bisa dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data, dan otomatisasi tugas karena sifatnya yang relatif mudah dipelajari. Bahasa pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer seperti ilmuwan dan akuntan untuk melakukan tugas harian mereka, misalnya dalam mengatur keuangan. Kesimpulan dari hasil pencarian ini adalah Python adalah bahasa pemrograman yang cukup mudah digunakan, fleksibel, dan memiliki kebanyakan library yang memungkinkan penggunaan untuk melakukan berbagai tugas seperti pengembangan situs web, kemudian perangkat lunak, dan analisis data. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.